Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih, alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamina basyira wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa salat subuh berjamaah di Musalla Ar-Raudhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita pada pagi hari ini insyaallah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tafsir Juz Amma yang insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu surat An-Nas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir surat Al-Falaq, maka pada pagi hari ini kita akan membahas surat An-Nas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya surat An-Nas adalah salah satu dari Al-Mu'awwidhatain atau surat-surat di mana kita gunakan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal. Termasuk salah satunya untuk ruqyah. Salah satunya juga untuk zikir di waktu pagi dan di waktu petang. Kita tahu sama-sama ada 3 surat. Ada para ulama mengatakan al-mu'awwidat atau 3 surat kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Adapun ketika dikatakan al-mu'awwidatain, maka yang dimaksud adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan bahas insyaallah pada pagi hari ini tentang surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Insyaallah kita akan membahas, kita akan menafsirkan ayat tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Tuhannya manusia, yang dimaksud Tuhan di sini yaitu pengurus. Yang mengurus manusia siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur manusia siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penguasa manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan dirinya di hadapan semua makhluk-makhluknya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menantang semua raja-raja yang ada di dunia ini, yang menganggap bahwasanya dirinya lah yang paling tinggi, dirinya lah yang bisa mengatur seluruh jagat raya ini. Yaitu ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka semua, Ainal Malik, Ainad Dayyan, mana raja-raja yang ada di muka bumi ketika itu? Silakan muncul di sini. Kalau berani silakan muncul. Dan ketika itu tidak ada raja-raja di muka bumi ini yang berani muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya maharaja, satu-satunya raja di raja. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, kekuasaan di muka bumi ini milik siapa? Maka semuanya menjawab hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat berikutnya yaitu ilahin nas. Ilahin nas di sini yaitu artinya sesembahan manusia.
Apa yang dimaksud sesembahan manusia? Yaitu sesembahan yang hak, yang patut kita untuk menyembah, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di muka bumi ini banyak sekali orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengkultuskan dan menyembah hewan-hewan, ada yang mengkultuskan dan menyembah jin, ada yang mengkultuskan dan menyembah matahari, dan lain sebagainya. Namun, zat yang patut dan berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita tahu bahwasannya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata dia belum bertaubat sebelum akhir hayatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan sekali-kali mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa lainnya selain dosa syirik bagi yang ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh menganggap remeh dosa syirik. Dosa syirik dosa yang paling besar karena kita tidak mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menganggap bahwasanya ada orang yang sama hebatnya dengan Allah. Ada suatu sembahan yang sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan Allah sebagai syarik. Syarik itu yaitu tandingan. Jadi itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala paling marah. Ada memang maksiat-maksiat yang tergolong sebagai dosa besar, namun syirik yaitu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita kalau di kantor nih, kita bilang bos kita setara dengan salah satu anak buah yang levelnya di bawahnya bos. Kira-kira marah apa enggak? Marah. Saya udah capek-capek jadi eselon 1, kok bisa saya disamai sama pegawai baru magang? Nggak mungkin mau. Itu orang ya, itu manusia. Apalagi Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak rela dan tidak mau disamakan dengan hambanya. Siapapun itu. Karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min syarril waswasil khannas, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan atau dari bisikan setan yang biasa bersembunyi. Nah, di ayat ini kita akan bahas agak detail, kita akan bahas agak panjang. Yang dimaksud min syarril waswas. Nah, waswas ini apa? Yaitu bisikan-bisikan yang masuk ke telinga kita, yang membuat kita untuk melakukan maksiat. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min syarril waswasil khannas, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan al-khannas, yaitu setan yang kerap datang kembali. Nah, jadi setan ini kalau disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sembunyi. Kemudian setelah selesai disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia datang lagi. Setelah itu dia datang dan dia menggoda manusia, dia menggoda Bani Adam agar terjerumus dalam dosa. Nah, kemudian ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bersembunyi lagi. Jadi apa yang dibisikkan oleh setan ini, yaitu dia rutin dan selalu membisikkan kepada dada-dada manusia. Yang dibisikkan apa? Banyak hal yang dibisikkan. Yaitu dari awal mulanya dia membisikkan sesuatu yang kita belum ingin melakukannya. Jadi maksiat pada awalnya, sebelum kita melakukan maksiat tersebut, stepnya itu ada banyak ya Pak. Yang pertama dibisikkan dulu bahwasanya maksiat ini sesuatu yang lezat. Maksiat ini adalah sesuatu yang kalau kita lakukan kita akan bahagia. Kemudian baru setelah itu step by step setelah dibisikkan maka kita akan ada namanya roghbah atau akan ada namanya keinginan untuk melakukan maksiat tersebut. Kemudian setelah ada keinginan maka kita didorong terus oleh setan sampai kita mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan maksiat tersebut. Karena setan tidak mungkin rela kita hanya berniat saja untuk maksiat.
Karena apa jamaah sekalian? Kalau kita hanya berniat untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah catat kebaikan tersebut walaupun kita belum melakukannya. Namun kalau kita niat untuk melakukan keburukan, untuk melakukan maksiat, maka Allah tidak catat sebagai sebuah keburukan kecuali setelah kita lakukan maksiat tersebut. Ya, kemudian ayat yang terakhir minal jinnati wan nas, yaitu dari jin dan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu secara detail insya Allah, terutama mengenai ayat keempat dan berikutnya. Ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang kita berlindung kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Robnya manusia. Malikin nas, yaitu apa arti dari malik? Raja-rajanya manusia. Ilahin nas, yaitu Rob atau sesembahannya manusia. Nah, ilah di sini ya, di sini ilah artinya yaitu Rob yang kita sembah, yang kita sembah. Kita tahu ada tauhid, ada pembagiannya yaitu 3, yaitu tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini gunung besar, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bumi dengan segala apa yang ada, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Adapun kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pembagian yaitu tauhid uluhiyah. Uluhiyah inilah yang dimaksud ilah. Ilahin nas atau sesembahannya para manusia. Uluhiyah yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaan-ciptaan Allah saja. Ini ciptaan-ciptaan Allah sangat besar, sangat agung. Kita beriman bahwasannya ada yang menciptakan bumi ini, ada yang menciptakan dunia ini. Namun itu saja tidak cukup. Namun kita perlu beribadah atau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan kita meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas masalah was-wasnya syaitan dan bagaimana tata cara kita menghadapi was-was dari syaitan. Sering apa enggak kita mendapatkan was-was dari syaitan? Sering ya. Sering banget kita mendapatkan was-was. Yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan was-was dari syaitan, yaitu kita memalingkan diri kita. Kita tidak usah terlalu mempedulikan was-was dari syaitan tersebut. Karena memang itu tugasnya mereka, Pak. Mereka tugasnya yaitu untuk membisikkan kita agar kita tidak fokus dalam hal-hal ibadah. Agar kita tidak fokus dalam hal-hal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada sebuah kaidah, biasanya kan kita kalau sudah selesai wudhu, kita was-was nih. Tadi aku batal apa enggak ya? Misalnya kita sudah wudhu, sholat maghrib. Terus kita sholat maghrib, nunggu antara maghrib sampai isya. Nah, tadi kira-kira saya batal apa enggak ya? Nah, itu hukumnya gimana tuh? Batal apa enggak? Enggak. Karena apa? Karena al-yakin la yazulu bisyak. Sungguhnya keyakinan tidak bisa hilang begitu saja dengan adanya was-was, dengan adanya keraguan. Jadi, kalau dia was-was atau kalau dia ragu, tadi saya batal apa enggak? Yang diragukan apa? Batal apa enggak? Yang diyakini apa? Dia sudah wudhu, dia dalam keadaan suci. Jadi falyabni ala mastaiqona. Sungguhnya dia harus, yabni itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi dia harus yakin terhadap apa yang ada. Jadi apa yang dia yakini bahwasanya dia sudah wudhu, dia tidak batal. Dan yang disyakkan atau yang menjadi tanda tanya pada dirinya yaitu dia batal atau tidak. Jadi dia tetap harus yakin bahwasanya dia tidak batal. Berbeda kalau seseorang dia sudah wudhu atau belum. Tadi saya sudah wudhu atau belum ya?
Nah, berarti yang dia yakini adalah dia belum wudhu. Yang dia tidak yakin atau yang dia ragu-ragu adalah tadi saya sudah atau belum. Yakinnya dia belum wudhu. Yang dia tidak yakin dia sudah atau belum. Jadi tetap dia hukumnya belum wudhu dan dia harus wudhu. Namun kalau sebaliknya, andai kata dia sudah wudhu, kemudian dia, oh tadi saya batal nggak ya? Tadi saya kentut apa nggak ya? Jadi yang yakin adalah dia tidak batal. Jadi begitu kaidahnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minum dulu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bagaimana was-was yang dibisikkan oleh syaitan kepada kita ketika kita akan melaksanakan sholat. Jadi ada beberapa step. Setan datang, terus pergi, terus datang lagi, terus pergi. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, yaitu jika dikumandangkan adzan, maka setan tersebut akan pergi. Hadis tersebut yaitu idanu dia lis-shalah, ketika ada adzan, adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma'an nida. Maka syaitan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Tujuannya apa? Dia terkentut-kentut agar dia mendengarkan suara kentut tersebut dan dia tidak mendengarkan adzan. Nah, ini yang dilakukan syaitan ketika adanya adzan. Kemudian jamaah sekalian, faida qudiyan nida akbar. Kalau sudah selesai adzan tersebut, dia datang lagi, berusaha untuk menggoda manusia. Udah, nggak usah ke masjid. Udah, sholat di rumah aja. Sudah, tidak usah kita berjamaah. Dan lain sebagainya. Banyak bisikan-bisikan yang datang kepada kita. Orang-orang yang sudah ada di masjid, udah keluar dah dulu sebentar, masih lama qomatnya. Dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bisikan-bisikan syaitan setelah dia mendengarkan adzan. Kemudian jamaah sekalian, hatta idza thuwiba bis sholati adbar. Kalau dikumandangkan qomat, dia pergi lagi karena dia mendengar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kuat dan dia pergi. Hatta idza qudiyat tathwib aqbal. Namun ketika dia sudah selesai dari qomat, dia datang lagi. Dia datang lagi dan dia berusaha untuk menggoda manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, selalu imam ketika sholat mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Rapatkanlah soft kalian karena dengan merapatkan sholat, dengan merapatkan soft itu membuat ibadah sholat kita menjadi ibadah yang sempurna. Wala tada'u furujatin lisyaitan. Dan janganlah memberikan celah-celah agar setan bisa masuk. Jadi itu salah satu pentingnya kita untuk merapatkan barisan ketika sholat. Merapatkan soft ketika sholat agar tidak terjadi celah-celah yang bisa dimasuki oleh syaitan. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, hatta idza qudiyat tathwib aqbal hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsi. Kemudian syaitan setelah qomat dia datang dan menggoda dan membisikkan kepada setiap manusia yang ada ketika itu, yaqul udhkur kada, udhkur kada. Ingatlah ini, ingatlah ini. Jadi jamaah sekalian kita tahu sama-sama ya, kalau kita baru mulai Allahu Akbar, itu kita dibikin ingat dunia. Kita dibikin ingat anak kita, tadi pintu sudah tak tutup belum ya, tadi keluar apa anak kita. Kita dibikin ingat istri kita, tadi istri saya sudah transfer belum ya untuk kebutuhan hari-hari, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah jamaah sekalian, kalau kita sudah mulai sholat, kita ingat semuanya. Barang yang hilang kita ingatnya pas sholat. Tadi tak taruh di mana ya? Kok enggak tahu? Allahu Akbar. Oh iya, di atas lemari. Bagian kanan tadi. Pokoknya hal-hal yang kita lupa, yang tidak pernah terbetik dalam diri kita, kalau kita sudah mulai sholat, maka kita ingat. Dan itulah yang dilakukan oleh syaitan. Oleh karena itu, kita memohon perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas. Jadi kalau orang sholat, dia langsung ingat, oh tadi seharusnya saya nagih fulan, tapi kok belum tak tagih ya. Oh tadi saya harusnya bayar SPP anak, tapi tanggal segini belum saya bayar. Jadi semua apa-apa yang kita lupa
diingatkan oleh syaitan ketika kita sholat. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya godaan setan itu ada tingkatan-tingkatannya. Seperti yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yang pertama yaitu bisikan. Bisikan bahwasannya kita ingin melakukan salah satu dari maksiat yang Allah Subhanahu wa taala larang. Namun lama-kelamaan setelah dibisiki oleh setan, maka terbetik dari diri kita yaitu, oh kita dibisikin oleh setan untuk berbuat zina. Namun kita masih enggan, masih kita menolak untuk berbuat zina. Namun dibisikkan lagi oleh setan, nggak apa-apa, lihat aja dulu foto-foto perempuan yang ada di sosial media. Kita lihat dulu. Tadinya kita nggak pengen ngelihat, tapi dibisikkan terus oleh setan, akhirnya kita jadi melihat apa-apa yang tidak seharusnya kita lihat. Ada foto, ada video, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita sudah melihat hal-hal tersebut, maka dihiasi oleh setan bahwasanya hal itu adalah hal yang indah. Hal yang indah, bagaimana kalau seseorang tersebut berzina dengan perempuan tersebut, pasti rasanya lebih nikmat, lebih enak daripada istrinya, wal'iyadzubillah. Jadi selalu setan itu menghiasi agar kita tidak hanya sekedar memikirkan maksiat tersebut, sampai kita melakukan maksiat tersebut. Kemudian setelah sudah dihiasi bahwasanya sesuatu itu indah, maka kita dibikin lupa oleh setan apa akibat yang terjadi dari maksiat tersebut. Sudahlah, nggak apa-apa kita makan riba sedikit. Nanti insya Allah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan kepada kita uang untuk mengganti bahkan berlipat-lipat. Sudahlah, nggak apa-apa zina sedikit. Dia tidak tahu dan dia dilupakan oleh setan tentang akibat-akibat yang terjadi dari maksiat-maksiat tersebut. Jadi digambarkan bahwasannya maksiat tersebut hanya akan mendatangkan kelezatan dan kenikmatan. Kemudian setelah kita sudah mempunyai kehendak, kita diberikan azam. Azam atau tekad, pokoknya saya harus melaksanakan maksiat ini. Saya harus, ini tinggal sedikit lagi. Dan insya Allah nggak ada yang tahu kok saya melakukan maksiat ini. Berbeda kalau saya dekat di kampung saya melakukan maksiat ini, misalnya melakukan zina ini, pasti saya akan ketahuan. Tapi kalau sudah di luar kota, aman. Insya Allah tidak ada yang tahu. Dan itu adalah bisikan-bisikan setan yang awalnya hanya bisikan, lama-lama sampai muncul yang namanya azam atau tekad. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah bertekad, maka ketua dari setan ini mengirimkan pasukan yang lebih banyak. Dengan tujuan apa? Biar jadi ini orang melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam surat Maryam, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirimkan setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dia sudah berazam dan dia sudah melakukan maksiat, tidak selesai setan. Karena mereka sudah banyak, sudah berkumpul, sudah berusaha untuk melakukan maksiat, dijadikan seseorang tersebut untuk kecanduan maksiat. Kalau dia tidak melakukan maksiat ini lagi, kalau dia tidak mengulangi maksiat ini lagi, dia akan gelisah. Seperti contohnya dia datang kepada dukun. Dia datang dan dia meminta kepada dukun. Pada suatu saat terjadi permasalahan yang sama, dia gelisah kalau dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Dia gelisah kalau dia tidak mendatangi dukun tersebut. Padahal kita tahu sama-sama jamaah, kalau seseorang itu mendatangi dukun, walaupun dia hanya tanya, dia tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata'arrafan, barang siapa yang datang kepada orang pintar, yang konon katanya orang pintar ya, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya sesuatu kepada orang tersebut, lam tuqballahu sholatun arba'ina lailah. Sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Jadi ini bukanlah hal yang remeh. Walaupun dia hanya bertanya saja, dia tidak beriman, itu sudah tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Kemudian dalam hadis lainnya, barang siapa yang bertanya kepada dukun, fasaddaqa bima yaqul, dan dia percaya terhadap apa yang disampaikan oleh dukun tersebut,
faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah salah satu bentuk dari maksiat yang mana kalau kita sudah melakukan maksiat tersebut, kita dipaksa oleh setan untuk selalu mengulangi maksiat tersebut. Pernah apa enggak kita? Pasti pernah. Oh, ini maksiat kok enak ya, kok lezat. Dan tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ketika besoknya, nggak ada lagi yang melihat. Kita dipaksa oleh setan untuk mengulangi maksiat tersebut. Wal'iyatubillah. Jadi jangan sampai jamaah sekalian kita terjerumus dalam tipu daya syaitan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu kita dilupakan oleh syaitan apa-apa saja akibat buruk dari maksiat tersebut. Kita dilupakan akibat buruk dari kita berbuat riba, yaitu kita melawan atau menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat buruk dari berbuat zina, yaitu rumah tangganya bisa hancur, anak-anaknya bisa terlantar, akan mempunyai seseorang anak yang anak tersebut dicap sebagai anak haram, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu ketika kita berazam, ketika kita semangat dan bertekad untuk melakukan maksiat, itu dilupakan semua oleh syaitan. Seolah-olah kalau kita melakukan maksiat ini, ya sudah, biasa saja. Tidak akan ada yang terjadi setelah itu. Kita diiming-imingi hanya kelezatan sesaat, dan kita dilupakan akan sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu efek dari maksiat tersebut. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebut 3 kali ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru yang keempat, min syarril waswasil khannas. Berlindung kepada Robnya manusia, sesembahannya manusia, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan raja-rajanya manusia, baru yang keempat, min syarril waswasil khannas. Karena apa jamaah sekalian? Karena waswas dari syaitan yang selalu bersembunyi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Oleh karena itu kita memohon 3 kali atau 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal jinnati wan nas. Kita akan membahas ayat yang terakhir, yaitu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, kira-kira ada jin baik enggak, Bapak? Ada apa enggak? Jadi jamaah sekalian, ada jin baik dan ada jin jahat. Ya, kita tahu ada jin muslim, ada jin kafir. Ada seseorang itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu juga jin, ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ats-tsaqalain. Ats-tsaqalain itu apa? Jin dan manusia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diutus kepada manusia saja, namun Allah Subhanahu Wa Taala juga mengutus Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada jin. Jadi jin yang jahat itu biasanya kita sebut dengan syaitan. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya syaitan ini adalah sifat atau sifat buruk. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minal jinnati wan nas, kita memohon dari kejahatan-kejahatan jin dan kejahatan-kejahatan manusia. Karena ada manusia yang berbuat buruk, ada juga jin yang berbuat buruk. Begitu juga ada jin yang berbuat baik yang akan kita bahas setelah ini. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan bagi setiap nabi aduwan, yaitu musuh-musuh bagi setiap nabi tersebut. Syayatinal insi wal jin, yaitu syaitan-syaitan dari kelompok atau dari golongan jin dan dari golongan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
Yang mana jin-jin tersebut sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Nah, tidak ada bedanya seperti yang kita bahas tadi. Dia membisikkan kepada kita perkataan-perkataan indah bahwasanya kalau kita berbuat maksiat gak ada yang tahu. Kalau kita berbuat maksiat kita hanya mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dari maksiat tersebut tanpa tahu efek samping dari maksiat tersebut. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kadang kita digoda oleh jin yang jahat dan kadang juga kita digoda oleh manusia yang jahat. Kalau bukan jin yang membuat kita untuk berbuat maksiat, maka ada manusia yang menggoda kita untuk berbuat maksiat. Salah satunya apa? Yaitu teman-teman kita. Teman-teman kita yang tadinya kita mau sedekah, udahlah nggak usah, kita buat makan bareng aja. Yang tadinya kita ada uang, misalnya mau ada uang 20 juta, kita untuk mendaftar haji misalnya, atau untuk berangkat umroh misalnya, maka kita dibisikin, udah nggak usah dah, kita jalan-jalan aja ke luar negeri yang lebih dekat, insya Allah nggak sampai kok segitu. Jadi kita dibisikkan agar kita tidak berbuat kebaikan, agar kita berbuat keburukan atau berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sifat-sifat yang buruk yang ada pada manusia, begitu juga ada sifat-sifat buruk yang ada pada jin. Oleh karena itu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan manusia dan dari kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan yang ada pada jin. Nah, kalau iblis ini apa, Mbak? Ada yang tahu enggak? Iblis itu adalah bosnya jin yang buruk. Nah, jadi ketuanya lah ya, bosnya jin yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada juga jin-jin yang baik. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz sarrafna ilaika nafaram minal jin yastami'unal Qur'an." Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ketika mereka datang untuk mendengarkan Al-Qur'an, mereka mengatakan ansitu, dengarkanlah Al-Qur'an tersebut. Diamlah, janganlah berisik. Jadi disuruh untuk fokus mendengarkan Al-Qur'an. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaumnya dengan tujuan apa jamaah? Mendakwahkan apa yang mereka dengarkan. Nah, jadi ada juga jin yang ketika dia pulang setelah mendengarkan Al-Quran, dia mendakwahi jin-jin yang lainnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan ayat tersebut, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Maka mereka berkata, wahai kaum kami, ya qaumana, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Nabi Musa alaihissalam. Yang apa tujuan dari Al-Quran tersebut? Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang ada atau yang turun sebelum kitab Al-Quran. Nah, jadi jamaah sekalian, Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melengkapi atau menyempurnakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sudah menurunkan syariat-syariatnya kepada kaum-kaum sebelum umat muslim, dan Nabi Muhammad SAW datang untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita akan tutup kajian kita ini dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika segerombolan jin datang kepada Rasulullah SAW dan mereka ketika mendengarkan Al-Quran mereka takjub sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya segerombolan jin datang untuk mendengarkan Al-Qur'an.
Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka takjub kepada apa yang ia dengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yang mana Al-Quran tersebut memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Fa'amanna bih. Dan kami beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan sampai kalah sama jin. Jin saja mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendengarkan Al-Qur'an namun kita tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan sampai kita kalah kepada jin. Kemudian lanjutan tersebut, walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan jin tersebut mengatakan bahwasanya kami tidak akan berbuat syirik dan menyekutukan sesuatu apapun terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nas, bahwasanya yang pertama kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa hal, salah satunya yaitu dari was-was yang dibisikkan oleh syaitan kepada diri kita, dari bisikan-bisikan yang akan melahirkan kepada pikiran, yang akan melahirkan kepada tindakan-tindakan. Namun sebelum tindakan kita diberikan tekad yang kuat oleh syaitan agar melaksanakan maksiat tersebut. Dan kita dilupakan akan akibat-akibat apa yang terjadi dari maksiat tersebut. Kemudian juga kita tidak boleh kalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari jin, karena jin saja mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin-jin yang Islam, jin-jin yang Muslim, mereka beriman dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat An-Nas. Insyaallah di 2 Jumat yang akan datang kita akan membahas surat-surat pendek lainnya yang ada di Al-Qur'an. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.